Perkenalkan, nama saya Marlika Vanessa Nenggolan dari kelas AB5I. Berikut adalah tugas D1 saya. Yang pertama adalah pengertian PR. PR adalah suatu kegiatan komunikasi di mana tujuan perusahaan adalah memberikan citra positif perusahaannya terhadap publik. Yang kedua adalah sejarah PR di Indonesia dan di dunia. Sejarah PR di dunia ada sejak abad ke-20, tepatnya di mana pada saat perusahaan Amerika Serikat mendirikan biro pers untuk menangani penyebaran berita yang nyaman kepada mereka. Jadi perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat menyebarkan berita positif perusahaan mereka untuk kepentingan mereka masing-masing melalui PR. Selanjutnya, sejarah PR di Indonesia. Sejarah PR di Indonesia ada sejak tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya pada saat Bung Karno menunda sidang PPKI. Tetapi para ahli menyatakan bahwa hubungan masyarakat autentik yang berlaku di Indonesia dimulai sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Yang ketiga adalah perbedaan PR, advertising, dan marketing. Yang pertama adalah PR. PR adalah suatu kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk memberikan citra positif perusahaan terhadap publik. Yang kedua adalah advertising. Advertising itu adalah suatu informasi yang ditempatkan atau dipasang pada media, disponsori oleh orang tertentu dan jelas identitasnya. Sedangkan marketing adalah manajemen yang bertanggung jawab untuk menawarkan produk dan memuaskan keinginan konsumen di pasar. Yang keempat adalah fungsi PR dan peranan PR. Fungsi PR yang pertama adalah fungsi konstruktif, yaitu mendorong humas membuat aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang terencana, berkesinambungan, dan bersifat proaktif. Yang kedua adalah fungsi korektif. Apabila sebuah perusahaan mengalami krisis, maka peran humaslah yang paling penting untuk memecahkan masalah tersebut. Dan yang kedua adalah peranan PR. Yang pertama adalah expert perceiver. Itu adalah seorang yang menjalankan peran seperti seorang konsultan. Yang kedua adalah communication facilitator, yaitu sebagai pendengar yang baik dan penyedia informasi. Yang ketiga adalah problem solving facilitator, yaitu adalah bekerja sama-sama dengan para manajer untuk memecahkan masalah. Yang keempat adalah communication technician, yaitu adalah menerima perintah dari atasan. Yang pertama adalah saya harus memiliki wawasan yang luas. Artinya, karena adanya wawasan yang luas, saya mampu berpikir banyak lagi dan mendapatkan ide-ide yang baru untuk rencana saya ke depannya. Yang kedua adalah saya harus mampu kreatif, karena dengan banyak ide-ide, maka saya akan dapat membuat suatu rencana yang baru yang orang lain belum tentu bisa memikirkannya. Lalu yang ketiga adalah good looking. Dengan penampilan saya yang bagus, maka orang akan percaya bahwa dengan penampilan saya peduli, berarti dengan perusahaan juga saya peduli. Yang keempat adalah memiliki relasi. Jika saya memiliki relasi yang luas, maka akan lebih mudah untuk media memancarkan perusahaan. Jadi perusahaan saya akan lebih banyak dikenal oleh orang melalui media. Dan yang kelima adalah menguasai publik. Jika saya menguasai publik, maka akan banyak orang yang mengenal perusahaan saya dan percaya bahwa perusahaan saya adalah perusahaan yang terbaik. Sekian tugas T1 dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih, Bu.